Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, terima kasih dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami masih melanjutkan pembahasan tentang Yudas Iskariot. Dan kami sekali lagi mohon Tuhan supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman. Tolong hamba sudah menyampaikan, berikan dia kekuatan, jasmani, pikiran, suara, dan juga kepala yang pusing ini Engkau tolong supaya jangan sampai mengganggu dalam penyampaian firman. Dan bungkus lengkapi firman dan Injilmu dengan kuasa Rohmu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan Tuhan tolong kami semua dan mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan kami konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, berikan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti, dan berikan ketundukan supaya kami percaya pada kebenaran firman. Siapapun yang belum sungguh-sungguh percaya pada Kristus, biarlah bisa percaya. Yang sudah percaya biarlah bisa ditumbuhkan dan didewasakan, dan betul-betul menerapkan firman yang diajarkan dalam kehidupan, sehingga akhirnya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sadar setan bekerja, tolong kuatkan semua kami menghadapi godaan dan serangannya dalam doa apapun. Dan juga listrik dan semua peralatan yang kami pakai, kiranya Kau jaga, sehingga semuanya berjalan baik dalam sepanjang acara firman, bahkan dalam sepanjang kebaktian. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bagian ini sebetulnya rencana semula saya masukkan ke dalam bagian minggu lalu, digabungkan. Tapi pada detik-detik terakhir saya pikir, wah, jadi kepanjangan yang pelajaran minggu lalu. Yang ini saya cut, lalu saya masukkan ke hari ini. Kalau yang ini saya gabungkan dengan poin selanjutnya, jadi kepanjangan. Poin selanjutnya itu panjang sekali. Jadi itu harus satu session. Kalau ini sendirian, kependek. Jadi akhirnya ini saya bahas lebih luas dari yang dibutuhkan. Kan sebetulnya bahas Yudasnya, tapi ini saya bahas lebih luas dari yang seharusnya, supaya ya tidak lalu khotbah cuma setengah jam tuh ya. Gereja kita terbiasa khotbah setengah jam ya, gereja lain mau khotbah setengah jam. Sekarang saya khotbah setengah jam kayak ada cucunya sudah kebiasaan ngoceh gak garu-garuannya. Jadi saudara, ini adalah session yang kelima dari seri tentang Yudas Iskariot. Pada session yang keempat, ketiga dan sebagainya, kita sudah mempelajari bahwa Yudas Iskariot, sekalipun dia itu rasul, pelayanan dan sebagainya, tapi dia adalah orang Kristen KTP. Dan kita sudah mempelajari beberapa teks yang menunjukkan dia jelas-jelas adalah orang Kristen KTP. Nah, sekarang masih tetap dalam pembahasan tentang kekristen KTP-an Yudas, tapi bukan membuktikan lagi ya. Tetap, tapi masih mempersoalkan itu. Kita masuk dalam poin yang ketiga, saudara. Hebatnya orang Kristen KTP yang satu ini, Yudas Iskariot ini ya, dia tidak meninggalkan Yesus pada saat banyak, bahkan hampir semua, atau boleh katakan semua ya, orang Kristen KTP yang lain meninggalkan Yesus. Mestinya itu kesempatan baik kan bagi dia ya. Wah, berbondong-bondong pergi, ikut pergi. Hebatnya yang satu ini, hebatnya dalam tanda petik ya, ini hebat secara negatif ya. Dia tetap ikut Kristus kelihatannya pada saat semua Kristen KTP yang lain meninggalkan Yesus. Saudara, ini akan kita bahas pada banyak poin ya. Pertama, poin A. Kita lihat pada saat Yesus itu memberikan ajaran yang keras ya. Teksnya kita baca Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai dengan ayat yang ke-71. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang lain, murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?
Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ayat 67, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Saudara, kalau kita lihat bacaan ini, maka ada banyak hal yang bisa kita bahas ya. Pertama, kita bisa melihat bahwa banyak murid, saya berikan tanda petik murid ini ya, karena murid ini bukan murid yang sungguh-sungguh. Ingat ya, Alkitab sering menyoroti orang atau menyebut orang sesuai pengakuannya, bukan sesuai fakta. Mereka sebetulnya bukan murid, nah, tapi kelihatannya murid, mengaku murid, maka disebut murid. Nah, banyak murid yang adalah orang Kristen KTP yang lain bersungut-sungut tentang ajaran Yesus yang keras. Saudara, apa yang dimaksud dengan ajaran Yesus keras? Kalau saudara melihat, ini kan Yohanes 6 ya. Maka sebelumnya Yesus mengajar tentang minum darahku, makan dagingku, dan sebagainya. Sehingga ada penafsir yang berpendapat bahwa keras di sini berarti sulit dimengerti. Sulit dimengerti atau sulit diterima? Sekarang yang mana? Penafsir yang bagian mengatakan sulit dimengerti, tapi mayoritas mengatakan sulit diterima. Jadi bukannya mereka nggak ngerti. Mungkin bagi kita itu abstrak ya. Wanda Yesus itu suruh makan dagingnya, suruh minum darahnya. Tapi bagi mereka rasanya enggak. Bahkan murid-murid sendiri biasanya kalau enggak ngerti mereka tanya. Ini enggak ada, mereka tanya sudah ya. Jadi mayoritas penafsir beranggapan yang dimaksud dengan keras, bahasa Inggris hard atau sukar, bukanlah sukar dimengerti, tapi sukar untuk diterima. Dalam NIV diterjemahkan, this is a hard teaching. This is hard teaching. Who can accept it? Ini adalah ajaran yang keras. Siapa yang dapat menerimanya? Jadi pakai accept atau menerima. Bukan understand, tapi who can accept. Bukan siapa yang bisa mengerti, bukan itu, tapi siapa yang bisa menerima. Saudara, saya berikan tafsiran dari Lansky tentang Yohanes 6 ayat 60. Murid-murid ini mendapati apa yang Yesus katakan, skleros, ini kata Yunani ya. Nah, skleros dikasih terjemahnya stiff, bahasa Inggrisnya. Stiff itu kan kaku atau keras ya, kering dan keras, seperti sebuah ranting yang telah menjadi mudah patah. Ya, ranting kalau sudah kering kan gampang tak gitu ya. Kalau basah ditekuk suka, ini kering tak gampang patah ya. Kata itu tidak berarti gelap dan suka dimengerti, tetapi bersifat menyinggung, menjengkelkan atau tidak menyenangkan, atau bersifat menyerang, mustahil untuk diterima dan dipercaya. Ya, jadi sukar itu bukan maksudnya sukar dimengerti, tapi menyerang. Kalau saudara misalnya adalah orang yang cinta uang, saya khotbah tentang uang, wah itu rasanya kayak dikuaplok bisa-bisanya. Jadi itu menyerang. Dan firman memang sering semacam demikian. Jadi dalam arti seperti itu bisa menjengkelkan, bisa menyinggung bagi orang, dan sukar untuk mau percaya dan menerima. Ini pandangan Lansky. William Buckley, kata Yunaninya adalah skleros, yang bukan berarti sukar untuk dimengerti, tetapi sukar untuk diterima. Sampai hari ini banyak orang menolak Kristus bukan karena ia membingungkan intelek, tetapi karena ia menantang kehidupan mereka. Ya, kalau mau diakui jujur, ada ayat-ayat yang sukar itu harus diakui ada. Tapi saudara, banyak yang bukan sukar,
tapi memang sukar untuk diterima. Orang tidak boleh cinta uang, orang tidak boleh memprioritaskan dunia ini dan sebagainya, harus mengutamakan Tuhan. Saudara, itu gampang dilakukan. Jangankan untuk jemaat biasa, untuk pendeta pun itu tidak gampang dilakukan. Dan pada waktu itu diberitakan, orang ditantang, kamu mau tetap hidup untuk dunia ini, sekuler, atau hidup untuk Tuhan? Pilih satu, salah satu, tidak bisa dua-dua. Mau utamakan manusia, mau utamakan pekerjaan, mau utamakan uang, atau utamakan Tuhan. Tidak bisa lain. Nah saudara, itu apa membingungkan intelek? Enggak. Ngerti orang, tapi itu suatu tantangan. Mau atau tidak, mau atau tidak. Nah, nerimanya yang tidak gampang. Ya. Sekarang tafsiran dari Leon Morris tentang Yohanes 6 ayat 60 adalah bagian yang dapat mereka mengerti, dan bukannya bagian yang tidak dapat mereka mengerti yang mengganggu mereka. Yang tidak dimengerti mereka gak pusing. Bapak kok gak ngerti? Oh, namanya kesan KTP, dia tidak ngerti juga tidak pusing, saudara. Kalau orang kesan sejati tidak ngerti, wah, kak seneng dia kepingin ngerti ya. Tapi ini kesan KTP, saudara, tidak ngerti, tidak terganggu mereka. Yang ngerti ini yang ganggu. Jadi jelas bukan urusan pengertian yang sukar dan sebagainya, tapi sukar diterima, sukar mau ditaati, sukar mau nurut kepada perintah itu. Karena buku tafsiran yang lain, UBS New Testament Handbook Series tentang Yohanes 6 ayat 60, ajaran Yesus tidak bisa diterima. Dalam kurung, ajaran terlalu keras secara persis atau tepat, karena itu tidak sesuai dengan harapan-harapan orang-orang. Nah saudara, pada waktu sudah mendengar khotbah, saudara punya harapan-harapan tertentu. Nah ini yang repot saudara ya. Pada waktu khotbahnya ternyata tidak cocok sama harapannya. Saudara menginginkan apa? Misalnya, kalau sekarang ada banyak gereja yang khotbahnya kesembuhan, dan saudara punya penyakit yang berat, yang gak bisa sembuh, yang membawa saudara pada kematian, atau bukan saudara, tapi ya orang yang saudara cintai, yang kau doain. Nah, saya datang ke sana dengan suatu harapan, firman Tuhan kasih janji kesembuhan. Tapi pengkhotbahnya lalu ngomong, ya aku gak bisa nyembuhkan. Tuhan nek mau ya karepe Tuhan, nek gak mau ya sudah karepe Tuhan. Pokoknya gak bisa maksa. Jadi harus berkata jadilah kehendakmu. Minta boleh, tapi jadilah kehendakmu. Wah, ini pergi ke persekutuan karismatik ini biasanya orang janjikan kesembuhan, pasti sembuh, pasti sembuh. Ini pendeta satu ini kok lain. Nah, ini gak cocok dengan harapannya, maka itu tidak menyenangkan. Ya jadi saudara, kalau kita punya harapan yang memang tidak cocok dengan Alkitab, dan kita berharap supaya khotbahnya cocok dengan harapan kita, itu sama dengan mengharapkan khotbah yang memang tidak alkitabiah ya. Jadi saudara, jangan punya harapan yang aneh-aneh yang tidak cocok dengan Alkitab. Pada waktu harapan itu tidak cocok, loh justru itu yang benar saudara. Memang harapan saudara yang kena-kena. Lah, orang-orang pada saat ini harapannya apa saudara? Ingat ini Yahudi ya. Dan Yahudi abad pertama, kira-kira apa harapannya? Harapannya yang saudara, Mesias itu pada waktu datang, bahkan murid-murid saudara, pada waktu Mesias datang dengan raja yang perkasa, membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Romawi. Itu harapan mereka. Kalau saudara membaca Yohanes pasal 6, setelah Yesus lakukan mujizat 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang, mereka mau jadikan dia raja. Yesusnya tidak mau. Dan kalau dia berkata, darahku diminum, dagingku dimakan, segala macam. Wah, ini Mesias apa-apaan, tidak cocok dengan harapan mereka. Lah itu yang membuat mereka tidak mau. Jadi saudara, mereka bukan tidak ngerti, mereka ngerti, tapi mereka tidak bisa menerima. Ini kok kebenaran, harapanku gini kok. Pada waktu tidak cocok sama firman, harapannya yang disesuaikan mestinya, bukan firmannya yang disesuaikan di sini. Jadi sesat firmannya. Saudara, sekarang tafsiran dari Adam Clarke. Adam Clarke bagus sekali di sini dalam Yohanes 6 ayat 60 ya. Dia memberikan kata-kata seperti ini. Ini adalah perkataan yang keras. Siapa yang bisa mendengarnya? Siapa yang bisa mencerna ajaran seperti ini? Itu tidak bisa ditoleransi. Itu tidak bisa dipraktikkan. Lalu Adam Clarke ngomong begini, beritahu saya, apakah engkau mau bahwa saya mengatakan kepadamu suatu dusta yang lunak atau lembut, atau kebenaran yang keras atau kasar? Saudara, jawab pertanyaan yang warna biru ini. Mau yang mana saudara?
dusta yang lembut atau kebenaran yang keras atau kasar? Saudara mungkin bilang, loh maunya kebenaran yang lembut. Kau no. Kadang-kadang bisa. Harus diomong kadang-kadang bisa. Tapi sering kali tidak bisa. Kebenaran negur dosa, kamu diinjil, tidak mau percaya, masuk neraka. Loh keras saudara itu. Ya. Tapi saudara mau yang mana? Dusta dan sesat-sesat itu banyak yang lembut, saudara. Wena, saudara datang pada Kristus, nanti jadi kaya. Datang pada Kristus, nanti sembuh dari segala penyakit. Datang pada Kristus, nanti bebas dari segala problem dan sebagainya. Enak kedengaran kuping. Dan orangnya nyampaikannya lemah lembut. Tapi senang yang seperti itu padahal itu dusta, ajaran sesat, atau senang kebenaran yang tidak peduli diberitakan dengan gayanya Pak Budi kuasar, gaya Stephen Tong kuasar, gak ngurus, pokoknya kebenaran. Saya di satu grup Facebook ini kan gegeran dengan satu orang ya dia punya aliran yang berbau Advent, sebetulnya United Church of God, dia luar negeri soalnya. Dan apa yang menjengkelkan orang ini, apa yang saya pikir menjengkelkan dari dia dan juga membahayakan dari dia. Pertama, dia sesat. Kedua, dia tuh aktifnya bukan main. Waduh, terus buat postingan dan sebagainya. Ketiga, orangnya lembut dan ramah. Kepada seadanya member, wah ramahnya setengah mati. Nah, saya diskusikan dia dengan satu orang lain. Dan saya kan kuasa, tapi saya memberikan kebenaran. Lah tapi saudara, itu bahayanya saudara dalam Facebook hal seperti itu. Banyak orang bodoh yang kalau dikasih pertanyaan Adam Clark ini, mereka milih dusta yang lembut. Dia bilang nggak santun dan sebagainya. Saya jawab, lebih baik nggak santun dan sesat. Bagi saya saudara, saya lebih baik kasar, tapi saya benar. Daripada saya lemah lembut, tapi saya sesat. Memungkinkan benar dan lembut, oke. Tapi saudara, ajaran Alkitab banyak yang keras loh. Yesus sendiri ngajar kerasnya lalu bagaimana saudara? Yesus itu kurang baik apa? Kurang kasih apa? Kurang lemah lembut? Tapi dia ngajar keras. Bagaimana kita tidak boleh ngajar keras? Jadi saudara, bagaimana kita menjawab kata-kata Adam Clark ini? Beritahu saya, apakah engkau mau bahwa saya mengatakan kepadamu suatu dusta yang lunak atau lembut, atau kebenaran yang keras atau kasar? Saya lanjutkan, kata-kata yang jahat dari suatu dunia yang berdusta secara umum diterima dengan lebih baik daripada firman yang kudus dari Allah, dari kebenaran. Ini memang fakta saudara. Makanya dalam 2 Timotius 4 itu Paulus kan menubuatkannya, akan datang waktunya orang tutup telinga bagi kebenaran dan buka telinganya bagi dongeng. Kumpulkan guru-guru palsu untuk menyenangkan telinganya. Bahasa Yunani, garuk telinganya yang gatel. Jadi apa? Ajarannya enak. Saudara, sekarang banyak orang nyinggung-nyinggung, nyerang-nyerang lah, ngeritik orang ini itu, aliran salah biarkan saja supaya orangnya tidak tersinggung. Banyak seperti itu. Grup-grup Facebook pun ada yang model demikian. Grup ini tidak boleh debat, grup ini tidak boleh nyerang atau mengkritik ajaran yang lain. Saya gak mau join grup seperti itu. Gila apa saya masuk dalam grup model seperti itu? Tidak ada gunanya saudara. Firman Tuhan itu salah satu fungsinya menyatakan kesalahan. 2 Timotius 3:16. Jadi saudara, kalau kita tidak boleh menyatakan kesalahan orang, tidak usah memberitakan firman. Itu bukan grup rohani saudara. Itu omong kosong. Ya saudara, mestinya dunia tidak boleh seperti itu. Tapi memang nubuat Paulus memang seperti itu. Jadi tidak usah heran kalau sekarang memang kata-kata yang merah dari Adam Clark ini, itulah faktanya. Orang senang ajaran yang lemah lembut, salah, sesat, gak ngurus, pokoknya lemah lembut, daripada ajaran benar tapi keras. Dan saya harus akui, nabi palsu itu sangat banyak yang modelnya seperti itu, lemah lembut. Saya pernah cerita ya, nabi palsu tak sikat habis-habisan di muka umum, sedikit pun tidak ada ngamuknya. Ya, saya nabi palsu. Manggut, halusnya setengah mati. Saya seman telik buat tak ngomongnya. Jadi itu banyak terjadi. Ya, sesuatu yang
apa ya, katakanlah kita tuh rugi posisi ya, tapi memang tidak bisa diapa-apakan. Dunia mau milih yang salah tapi yang lembut, ya sudah, terserah. Tapi yang penting saudara, kita tetap pegang kebenaran. Jadi saudara, jangan sampai saudara jadi seperti orang-orang yang kebanyakan ada. Kita harus mau kebenaran, tidak peduli nyakit kita bagaimanapun, pokok kita tahu itu benar, terima yang itu. Bukan kesalahan-kesalahan, tapi nyampaikannya lembut. Itu justru yang paling membahayakan. Nah, sekarang saudara, saya lanjutkan dengan tafsiran Calvin tentang Yohanes 6 ayat 60. Ini adalah perkataan yang keras atau kasar. Sebaliknya adalah dalam hati mereka, dan bukan dalam perkataan itu, bahwa kekerasan itu terletak. Kata-kata Calvin bagus juga ya. Kerasnya itu bukan perkataannya, hatinya loh yang keras. Seandainya tunduk, ya tidak ada masalah sudah. Bukan kekerasannya terletak pada perkataannya, kekerasannya terletak dalam hati mereka yang keras kepala, tegar tengkuk. Saya lanjutkan kata-kata Calvin. Tetapi dari firman Allah, orang-orang reprobate atau orang-orang ini yang ditentukan binasa begitu terbiasa membentuk batu-batu untuk membenturkan diri mereka sendiri padanya. Kata-kata ini juga bagus gitu ya. Saya memang ini tidak usah heran kalau saudara join Facebook ya, lihat ya omongannya orang-orang yang khususnya Islam pada umumnya pada waktu mereka menggunakan ayat Alkitab. Gunakannya begitu konyol, dan kata-kata Calvin itu luar biasa benar. Orang-orang reprobate yang ditentukan terbinasa terbiasa membentuk batu-batu dari firman Allah, dijadikan batu-batu untuk kepalanya sendiri. Firman yang seharusnya menyelamatkan dijadikan batu untuk membinasakan dirinya. Sebagai contoh saudara, saombio saudara banyak di Facebook itu. Orang Islam yang ejek Yesus itu terkutuk di kayu salib. Tuhanmu terkutuk. Loh, itu Injil kita saudara. Dia yang diberkati rela mengalami kematian terkutuk, memikul kutuk yang seharusnya ada pada kita. Sehingga dengan kita percaya kita yang terkutuk ini, kita jadi diberkati, kutuknya diambil dia. Itu Injil. Tapi mereka jadikan bahan ejekan, lelucon. Ini firman Allah dijadikan batu untuk keplukkan kepala sendiri. Seharusnya firman Allah ini menghidupkan mereka, menyelamatkan mereka, jadikan batu yang membinasakan diri mereka sendiri. Tapi mereka maunya begitu ya, soal sukanya. Terserah mau diapakan. Saya berusaha menjelaskan, nggak mau, ya sudah, terserah. Tugas saya memberitakan, saya tidak bisa memaksakan mereka untuk percaya. Saya sambung kata-kata Calvin ya. Dan pada waktu oleh kekeras kepalaan mereka maju cepat-cepat menentang Kristus. Mereka mengeluh bahwa perkataannya keras atau kasar, yang seharusnya malah melunakkan mereka. Karena siapapun tunduk dengan kerendahan hati yang sungguh-sungguh pada ajaran Kristus tidak akan mendapatkan apapun di dalamnya yang keras atau kasar, atau menyinggung, atau menyebabkan ketidaksenangan. Tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya, yang menentang diri mereka sendiri dengan kekeras kepalaan, itu akan menjadi suatu palu yang menghancurkan batu karang berkeping-keping, seperti sang Nabi menyebutkannya, Yeremia 23:29. Saya sebetulnya agak ragu apakah Yeremia 23:29 bisa digunakan dalam arti seperti ini ya. Bunyinya, bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Ya sebetulnya saya kira, saya belum mempelajari dengan serius ayat ini. Ayat ini firman seperti api ya, mencairkan hati yang keras, menghancurkan hati yang keras, mempertobatkan. Tapi Calvin menggunakan dalam arti yang negatif kelihatannya. Ya saya tidak tahu, karena memang saya belum pelajari dan saya tidak di sini lalu membahas ayat ini. Tapi saudara bisa melihat ya bahwa apa yang Calvin katakan memang benar ya, bahwa keras itu bukan terletak pada firmannya sebetulnya, tapi terletak pada hati mereka. Jadi saudara, pada waktu saudara mau mendengar firman, selalu pikirkan hati saudara bagaimana. Kalau hatinya sudah sakarepe dhewe, saudara dengar kebenaran apapun disampaikan dengan cara bagaimanapun, saudara akan nolak. Banyak orang
tidak pernah mau pakai saya dengan alasan yang terang-terangan diomong kepada saya, Pak Budi terlalu keras. Bahkan Ezra waktu pergi ke Balikpapan, baru-baru itu ya, baru sekali dia ke Balikpapan ya. Orang Balikpapan ini bilang, saya tidak tahu siapa, tapi pokoknya orang sana bilang, wah Pak Ezra kalau khotbahnya tidak keras ya. Wah Budi kok keras banget. Lalu saya lihat bahan saya ke sana kemarin, terakhir yang saya ke sana sebelumnya Ezra tuh bahan apa sih? Apa sih bahannya tuh tidak ada apapun yang keras, tidak ada apa-apa sudah yang keras. Ya firman itu biasa lah. Apa sih yang keras saya tidak ngerti. Jadi saudara, introspeksi lebih dulu. Sebelum melihat pengkhotbahnya disalah-salahkan, tidak karu-karuan, introspeksi, hati saudara yang keras atau firmannya yang keras? Yang mana? Dan firman keras selama itu keras tapi benar, so what? Lalu mau diatakan, seperti yang kata-kata Ellen bilang, lebih baik dusta yang lunak atau kebenaran yang keras. Saudara, kita lebih baik kebenaran yang keras. Saya lanjutkan. Kata-kata Hendrickson tentang Yohanes 6 ayat 61, ini komentarnya kurang lebih sama seperti kata-katanya Calvin ya. Bukan kerasnya khotbah, melainkan kerasnya hati mereka yang menyebabkan reaksi yang tidak baik dari pihak mereka. Ya, jadi memang bukan kerasnya firmannya, tetapi kerasnya hati. Ini masalahnya di sana. Kalau hati kita keras, wah celaka. Itu celaka. Dan jangan pernah biarkan hati saudara keras. Bagaimana hati bisa menjadi keras? Saudara, itu bertahap ya. Kalau sekarang saudara dengar firman dengan baik ya, tapi lalu ada satu firman yang saudara tahu benar, saya tolak, gak tahu. Itu bahaya saudara, risiko menjadi keras. Lalu nanti nolak firman yang lain, lebih keras lagi. Nolak yang lain, lebih keras lagi. Tambah lama tambah keras, tambah lama tambah gak karu-karuan. Makin jangan terima, makin lunak hati saudara dan makin akan tunduk pada firman. Jangan biarkan hati saudara pada saat kapanpun saudara sengaja buang, ayo gak, saya gak mau firman ini. Maka itu mengeraskan, itu membahayakan. Saudara, sekarang saya lanjutkan dengan kata-kata Calvin lagi tentang Yohanes 6 ayat 61. Mereka tidak mempunyai alasan untuk tersinggung. Strip mereng ini. Untuk tersinggung atau tersandung, atau setidaknya bahwa dasar dari ketersinggungan atau ketersandungan itu tidak terletak dalam ajaran itu sendiri. Jadi sebetulnya tidak ada alasan tersinggung. Yesus datang sebagai Mesias yang bagaimana dulu karpet Tuhan. Mereka harapkan sebagai kaisar yang perkasa dan sebagainya, kalahkan Romawi. Tuhan tidak mau seperti itu kok. Loh, apa itu alasan untuk mereka tersinggung? Haknya Tuhan mau jadikan Mesias yang bagaimana. Dan kalau Yesus mengatakan kebenaran, mereka tidak berhak untuk tersinggung. Jadi memang mereka sebetulnya tidak punya alasan apapun untuk tersinggung atau tersandung. Atau setidaknya kata Calvin, dasar dari ketersinggungan atau ketersandungan itu tidak terletak dalam ajaran itu sendiri. Laki-laki terletak di mana? Hati mereka. Bukan firmannya yang salah, hati mereka. Jadi saudara selalu jaga hati saudara dengan penuh kewaspadaan. Karena kalau hati utama keras, silakanlah saudara. Sekarang saudara Calvin lagi tentang Yohanes 6 ayat 66. Kita memang harus mengatur. Kita memang harus mengatur ajaran kita. Ini untuk pengajar ya. Harus mengatur ajaran kita sedemikian rupa sehingga tidak ada yang tersinggung atau sakit hati karena kesalahan kita. Kalau tersinggung sakit hati karena kita yang salah, nah itu lain cerita saudara. Ya, itu tidak boleh saudara ya. Tetapi tidak pernah mungkin bagi kita untuk berhati-hati sedemikian rupa sehingga ajaran Kristus tidak menyinggung atau menyakiti banyak orang. Karena orang-orang reprobate yang disediakan atau dikhususkan untuk kebinasaan menghisap racun dari makanan yang paling sehat atau bermanfaat dan empedu dari madu. Kata-kata Calvin ini luar biasa ya. Betul-betul indah, bukan main indahnya ya. Jadi memang di satu sisi dia berkata sebagai pengkhotbah, pemberita firman, apakah saudara ngajar sekolah minggu atau saudara ngajar apa saja, pokoknya memberita firman saudara, atau bahkan Israel pribadi, kita memang harus ngatur ajaran kita. Jangan sampai
nyinggung karena kesalahan kita. Ya, sangat bisa begitu. Misalnya panggil nama gitu ya. Cahaya ini penjina. Lu saya ngomong di muka umum, lu ya yang ngamuk, dia ngamuk seperti itu salah saya, saudara. Ya. Jadi saudara, hal-hal seperti itu kita tidak bisa. Memang kadang-kadang kesalahan saya sebutkan, tapi itu yang tidak terlalu memalukan. Tapi kalau Cina gitu ya, ini tidak bisa, saudara. Itu sesuatu diungkapkan di muka umum, ini tidak bisa. Ya. Jadi saudara, kita memang hati-hati. Jangan nyinggung secara tidak perlu. Tapi kalau memang perlu, harus singgung. Misalnya di sini hadir orang Advent, saya harus singgung dia tentang Sabat Sabtu. Saya harus singgung dia tentang neraka. Sabat Sabtu mungkin tidak perlu kalau saya mau nginjil. Buat apa nginjil bicara Sabat? Tapi kalau urusan neraka, loh gimana saya nginjil nerakanya tidak ada? Itu tidak bisa tidak. Harus disikat. Kalau misalnya ada orang Katolik, haruskah saya bicara soal paus? Gak perlu. Apa gunanya kalau ngomongin diri dia? Tapi bicara soal Maria, loh, mereka anggap Maria itu co-redeemer, rekan penebus. Loh, ini tidak bisa, saudara. Yesus jadi bukan penebus satu-satunya, ini ada rekan. Lah hal seperti itu saudara harus sikat. Lalu saudara, kita percaya selamat karena iman saja. Lah Katolik tidak percaya itu, saudara. Iman plus baptisan plus perbuatan. Advent juga sama saja betulnya. Jadi saudara, itu hal-hal yang berurusan dengan Injil, betul-betul Injil, tidak bisa tidak kita bahas. Tidak bisa kita tidak nyinggung dia. Nah, saya tak sengaja nyinggung. Tinggal dia atau bertobat atau ngamuk. Terserah mau yang mana. Tergantung dia. Tapi saudara, nyinggung secara tidak perlu, itu nggak usah. Ada orang karismatik gitu ya. Lalu saya ngajak belokkan ngomong bahasa roh, tak sikat bahasa roh habis-habisan. Loh, apa urusannya bahasa roh dengan Injil? Kalau saya pelajaran tinggi, oke. Tapi kalau saya ngomong Injil dia, saya tidak bicarakan bahasa roh. Bapak nolak kamu bicara bahasa roh karep-karepmu. Itu bukan ajaran dasar dalam Kristen. Saya juga tidak akan pedulikan baptisan selamat atau percik, peduli amat lah. Waktu saya mau nginjil dia, saya hanya bicarakan dasar. Kalau dalam dasar dia salah, saya akan singgung dia, tidak peduli mau apa. Mau ngamuk, mau bertobat, terserah dia. Jadi saudara, jangan nyinggung kalau tidak perlu. Jangan nyinggung karena kesalahan kita. Tapi memang saudara, mau hati-hati bagaimanapun, tidak bisa memberitakan firman, tidak nyinggung, tidak nyakiti banyak orang. Karena ini alasannya, katanya Calvin, orang-orang yang reprobate itu, yang memang ditetapkan binasa itu, menghisap racun dari makanan yang paling sehat dan empedu dari madu. Kalau tadi dari firman dijadikan batu dikeprok kepalanya, sekarang dia bilang menghisap racun dari makanan yang paling sehat. Makanan apa yang paling sehat, saudara? Saya tidak tahu, banyak makanan sehat ya. Kacang itu makanan sehat sebetulnya. Ya, dia punya kebanyakan jadi asam urat katanya, saya nggak ngerti. Pokoknya itu kalau makanan sehat ya. Kacang merah itu makanan sehat sekali sebetulnya. Tapi saudara, yang reprobate ini dari makanan yang paling sehat, dia nyedot racun, tak tahu gimana caranya. Dan dari madu dia nyedot empedu. Gimana caranya? Dan selalu bisa. Ya seperti contoh yang tadi saya katakan ya, Yesus mati terkutuk, itu Injil, saudara. Menggantikan kutuk yang seharusnya ada pada kita, itu Injil. Tapi saudara, orang-orang yang memang reprobate itu, mereka putar balikan itu menjadi maki-makian, ejekan, hujatan dan sebagainya. Mereka menghisap racun dari makanan yang paling sehat, menghisap empedu dari madu. Jadi saudara, kalau ada orang tersinggung karena ajaran seseorang, apakah orang yang ngajar itu saya atau Stephen Tong atau siapapun, jangan terlalu cepat nyalakan pengkhotbahnya. Harus diakui pengkhotbah bisa salah, bisa saja tersinggung karena pengkhotbahnya yang salah, bisa. Tapi saudara, sangat bisa juga yang salah bukan pengkhotbahnya, yang salah adalah orangnya. Hatinya yang bikin masalah, bukan ajarannya. Saya sering dengar ajaran keras. Pendeta saya tuh yang ngomong nyelekit.
Terus saya di malam, wih, nyelekitnya setengah mati, saudara. Mungkin omongannya tidak keras saya, tapi nyelekit. Saya lebih senang dengar omongan keras daripada nyelekit. Dia nyelekit. Waduh. Tapi saya dengar dia, pokoknya benar, saya tunduk. Tidak peduli nyelekitnya ya apa. Pokok benar, tak kejar dan tak cari. Dan saya dapat kebenaran, saya tunduk. Tidak peduli dia mau beritakan dengan cara bagaimana, saya tidak mau tahu. Pokok benar, saya terima. Harus tunduk pada firman. Ya, saudara, itu sesuatu yang harus kita waspadai. Banyak orang tidak mau dengar ajaran saya yang terlalu keras, yang apa. Saya yakin seandainya mereka ketemu Yesus mengajar seperti ini, mereka juga akan menolak dia. Bukan saya toh yang akan tolak, Yesus pun juga akan mereka tolak. Jadi saudara, orang menolak pengkhotbah keras itu mau mikir. Paulus tidak keras dari ngomong. Anjing-anjing segala macam. Yesus tidak keras kalau ngomong. Ular beludak, orang-orang tolol, buta, segala macam. Dia lembut. Kalau menghadapi orang berdosa yang memang mau bertobat, Yesusnya lembut. Tapi saudara, menghadapi orang yang tegar tengkuk, sok suci, munafik, tidak pernah ada orang dalam Alkitab yang adalah orang genap yang menghadapi orang model seperti itu dengan sikap yang lemah lembut, hormat dan sebagainya. Waktu saya geger dengan orang yang namanya Mari Jati di grup Facebook ini, saya juga bilang ada orang yang kritik saya, mbok agak alusan. Saya tidak belajar dalam Alkitab manapun hormat sama nabi palsu gitu kan. Coba berikan satu aja sikon di mana ada satu orang hormat lemah lembut kepada nabi palsu. Tidak ada. Saya cari sakat Alkitab, tidak pernah ketemu, saudara. Elia sama Nabi Baal itu hormat. Dia ngejek, solusinya banter, kurang banter, alam barang tidur, bakal jalan-jalan. Tidak ngenyek, gimana tuh? Apa pantas itu Nabi ngenyek-ngenyekan ke anak kecil? Dia tidak hormati belas Nabi palsu. Tidak keras omongannya. Bukan tidak keras lagi, itu mencela, saudara. Tapi saudara, memang tidak pernah ada dalam Alkitab, saudara. Saya tidak pernah ketemu. Dulu saya mikir satu kasus Paulus waktu ditampar oleh imam besar. Terus dia katakan tembok putih-putih dan sebagainya, tembok yang dikapur putih apa gitu, macam-macam itu. Lalu orang bilang, kamu bilang itu adalah imam besar. Lalu aku tidak tahu itu imam besar. Saya pikir pertama-tama Paulus ini satu-satunya kasus yang sopan terhadap nabi palsu. Imam besarnya nabi palsu kan. Ya. Wong Yesus sudah datang, sudah mati, mana bisa ada imam besar yang ngomong kosong. Ada imam besar dan nabi palsu. Tapi saudara, waktu saya baca tafsiran tentang bagian itu, tidak ada satu penafsir pun yang mengatakan Paulus hormat itu imam besar. Kata-kata Paulus itu artinya omongan sinis. Aku baru tahu orang model seperti ini bisa namanya imam besar. Itu sinis, itu bukan hormat sama sekali. Jadi kesimpulannya tidak ada belas. Sepanjang yang saya tahu, orang genah manapun dalam Alkitab termasuk Yesus tidak pernah hormat ataupun sopan terhadap nabi palsu, orang-orang munafik, orang-orang yang keras kepala. Tidak ada. Mereka harus terhadap orang berdosa yang bertobat. Yesus terhadap perempuan Samaria misalnya, itu ya. Lalu pelacur yang bertobat dan sebagainya, pemau juga yang bertobat, dia terima, dia halus. Tapi yang nabi-nabi palsu, jangan harap. Ya. Sekarang saudara, kita masuk poin yang kedua. Jawab Yesus terhadap sungut-sungut ini. Itu orang banyak bersungut-sungut ya. Sekarang jawabannya apa? Kita baca lagi Yohanes 6 itu ya, ayat 61-65. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyalahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya.
Saudara, yang ingin saya soroti adalah ayat 61. Dan bagian yang saya garis bawah itu terjemahnya salah ya. Terjemahan kita, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dari mana muncul kata iman dan sebagainya? Ini saya tidak ngerti muncul dari mana. Ini terjemahan konyol, saudara ya. Dan di sini saya berikan terjemahan dari King James. Does this offend you? Apakah ini menyinggung atau menyandungi engkau? Saudara, offend itu bisa menyinggung, bisa juga menjadi batu sandungan. Dan ini suatu kata yang perlu dimengerti. Bukan hanya menyinggung, tapi juga nyandungi orang, begitulah ya. Jadi Yesus itu tanya, apakah ini menyinggung atau menyandungi engkau? Ya, itu yang akan saya persoalkan. Kalau saudara tidak tahu terjemahan sesungguhnya, saya tidak berikan King James di sini. Nanti baca komentar-komentar saudara bingung ngomong apa orang ini. Ya, sekarang sudah tahu ya. Jadi sebetulnya kata-katanya apakah ini menyinggung atau menyandungi engkau. Sekarang mari kita lihat tafsiran dari Leon Morris tentang ayat ini. Dia berkata demikian. Ini adalah peristiwa tentang demonstrasi yang lain dari kuasa-kuasa Yesus yang luar biasa tentang pengetahuan. Lihat tentang 2 Yohanes 2 ayat 24 dan Yohanes 4 ayat 18. Saya tidak usah berikan ayatnya. Yesus tahu apa yang sedang terjadi dalam murid-muridnya, sekalipun yang pada saat yang lebih awal, sekalipun benar ya, pada saat apa saja, ini buang aja yang, sekalipun pada saat yang lebih awal, orang-orang yang bersungguh-sungguh adalah para penentang Yesus, orang-orang Yahudi. Ayat 1, ini pada saat permulaannya ya. Yang disebut orang-orang Yahudi biasanya tokoh-tokoh agama gitu ya. Sekarang mereka yang bersungguh-sungguh adalah pengikut-pengikutnya sendiri. Jadi mula-mula ya ini suka ikut, tapi jelas ikut untuk coba ngawasi gitu ya. Mula-mula mereka yang bersungguh-sungguh. Sekarang pengikut-pengikutnya, bu ini nular, bu ini dihasut, saya tidak ngerti. Pokoknya mula-mula penentangnya. Sekarang pengikut-pengikutnya. Saya lanjutkan. Mereka tidak menyukai nada dari apa yang ia katakan sama sekali. Tak suka belas ya. Maka ia bertanya kepada mereka, apakah ini menyinggung atau menyandungi engkau? Pemilihan kata-katanya menunjukkan bahwa ia tahu dengan persis bagaimana keadaannya dengan mereka. Jadi saudara, penafsiran mengatakan ini menunjukkan kemahatauan Yesus. Tapi saya kira ini perlu digabungkan dengan pandangan Lenski. Lenski bukannya tidak percaya kemahatauan, tetapi dia memberikan juga sesuatu hal yang lain yang perlu juga dipertimbangkan. Dia mengatakan demikian tentang ayat ini. Yesus tidak perlu diberitahu apa yang sedang terlintas dalam pikiran dari murid-murid ini. Sampai tingkat tertentu, cara dalam mana Yesus melihat mereka bertindak dan berbicara bersama-sama menunjukkan kepadanya apa yang salah. Jadi memang ya, kalau saya mungkin orangnya tidak peka, tapi kadang-kadang tetap saya bisa melihat. Pendeta saya itu paling peka, dan saya paling tidak bisa menyembunyikan ketidaksenangan kalau saya sudah kadung tidak senang. Jadi pendeta saya selalu melihat, saya tidak setuju ajarannya dia, ketok di wajah saya. Nah, Yesus juga bisa seperti itu, saudara. Orang-orang yang tidak senang itu waktu dia ngajar, dia kan melihat wajah-wajahnya, kan kelihatan, atau mencucu, atau apa, sikap-sikapnya, kata itu kelihatan betulnya. Tapi apakah hanya itu? Tidak, saudara. Dia melanjutkan. Tetapi oleh kuasanya yang lebih tinggi, Yesus mengerti semua yang ada dalam hati dari murid-murid ini. Pasal 3, 2-25. Seperti kemahakuasaannya dalam mujizat-mujizat, demikianlah ia menggunakan kemahatauannya berulang-ulang dalam menangani orang-orang sampai tingkat yang diperlukan dalam misinya. Jadi saudara, memang kemahatauan, tapi bukan hanya kemahatauan tok sebetulnya. Sebetulnya secara alamiah dia sebagai manusia saja bisa tahu kalau orang-orang tidak senang dari sikap dan sebagainya. Tapi ditambah lagi dengan kemahatauannya, dia tahu persis apa yang mereka sedang bicarakan atau pikirkan di dalam otak atau hati mereka. Ya. Sekarang saudara, Leon Morris lanjutkan tentang pasal 6 ayat 62. Kenaikan, kita perhatikan ya, ini ayat 62-nya tadi itu bicara bagaimanakah
jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada, ya. Jadi itu yang dipersoalkan, ya. Dan Leon Morris berkata demikian, kenaikan itu tidak boleh dipisahkan dari salib. Referensi Yohanes yang lebih awal tentang kenaikan Kristus, pasal 3 ayat 13, segera membimbing pada kenaikan ke salib. Dalam pandangan ini, kenaikan harus dilihat sebagai puncak dari seluruh seri peristiwa yang dimulai oleh penyaliban. Bentuk pertanyaannya kelihatannya mendukung pandangan bahwa suatu ujian yang hebat masih tersedia, dan ini adalah salib. Tetapi salib itu tidak berdiri sendiri. Penyaliban dan kebangkitan dan kenaikan berhubungan dalam suatu rangkaian yang tak bisa diputuskan. Di mana ia sebelumnya berada, secara implisit menunjukkan keberadaan Kristus sebelum lahir. Adalah pribadi yang sama yang ada bersama-sama dengan Bapa, yang telah berinkarnasi, dan yang pada waktunya kembali ke tempat dari mana ia datang. Jadi waktu dia bicara kenaikan, jangan dipisahkan dari salib. Kamu dengar khotbah kayak begini, kamu sudah tersinggung, sudah tersandung. Nek anak manusia itu naik disambungkan kenaikan, kebangkitan. Lah penyaliban terjadi. Lah ya apa kamu terjadi penyaliban? Nek berita kayak begini sudah tersandung. Mereka mengharapkan Mesias yang perkasa. Enggak ngomong apa-apa tentang itu. Lah kalau lihat tersalib Mesiasnya, wah tambah enggak karu-karuan, saudara. Ya, jadi saudara, ini pengertian yang salah itu memang membahayakan, membuat mereka sudah kayak bentuk pikirannya. Jangan sampai ada apapun yang berbeda. Nah pada waktu apapun yang berbeda ternyata benar, tolak juga. Karena sudah kalau dibentuk, wis gak mau berubah. Karena itu sudah orang Kristen tentunya harus mau mengubah pandangan setiap saat. Ya. Kalau bisa dibuktikan dengan firman Tuhan ajaran berbeda itu dari apa yang selama ini saya terima, buang yang selama ini saya terima, gantikan. Tapi jangan sembarangan ganti-ganti terus, saudara. Oh angin ke sini ikut sini, angin ke sana ikut sana, itu gendeng. Kalau bentuk argumen kuat, dasar firman Tuhan yang kuat, apapun yang sudah kita terima, tidak tahu berapa puluh tahun, tidak mau tahu. Tapi ini lebih kuat, tidak bisa bantah, buang. Memang kalau saudara sekarang Calvinis, ya, tahu-tahu ada orang pandangan lain, bu Advent, bu Jehovah, saudara debat kalah. Jangan lalu sembarangan cepat-cepat ikut mereka. Tanya saya dulu, Pak Budi, ini kalah ya debat. Lah, kalau saya debat kalah, saya belajar lagi. Debat kalah lagi, belajar lagi. Debat kalah terus, sudah belajar mentok kalah terus, saya ngikut dia. Kalau pandangan saya tidak bisa saya pertahankan, lah ya buat apa saya pegang? Jadi saudara, kalau memang sesuatu bisa dibuktikan berdasarkan firman, seharusnya mestinya bisa dipertahankan. Pokoknya butuh belajar banyak, mesti bisa dipertahankan. Nggak mungkin enggak. Sekarang Calvin lagi, saudara. Apakah ini menyinggung atau menyandungi kamu? Di sini Kristus terlihat meningkatkan batu sandungan dan bukannya menyingkirkannya. Ngomongnya tadi sudah nyandung, saudara. Ya, ngomel sudah. Dia tanya, apakah ini menyinggung, menyandungi kamu? Batu sandungan ditambahin. Sudah tadi nyandungi orang kesandung. Oh kesandung, tambahin lagi, tambah gede. Di sini Kristus terlihat meningkatkan batu sandungan dan bukannya menyingkirkannya. Tetapi siapapun memeriksa dengan sangat dekat atau teliti dasar dari ketersinggungan atau ketersandungan, di sana ada dalam pernyataan selanjutnya apa yang seharusnya menenangkan pikiran mereka. Jadi kelihatannya pun seperti ini, tapi kalau terus diperhatikan sebetulnya tidak seperti itu dia. Ya. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Banyak murid, laki-laki murid tanda petik ya, meninggalkan Yesus. Sesuatu yang menyedihkan kelihatannya. Kalau kita punya gereja yang katakanlah orangnya 5.000, tahu-tahu amblas semua tinggal 20. Kira-kira saudara merasa apa? 5.000 tinggal 1.000 saja, waduh kita frustrasi loh. Nah 5.000 tinggal 20, itu membuat malas pelayanan, saudara ya. Kecewa sekali ya.
Dan mari kita lihat Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Tadi yang itu 5.000 itu cuma laki tok loh ya. Yang 500 dan 2 ikan ya. Tambah perempuan, tambah anak, nggak tahu berapa. Tinggal 12 orang, mungkin tambah beberapa perempuan, paling-paling 20 orang. 16 semua. Sekarang saudara, mari kita soroti. Leon Morris mengatakan tentang ayat ini. Mulai dari waktu itu bisa juga diterjemahkan karena alasan ini. Atau ya bisa memaksudkan keduanya. Saya tidak memeriksa Yunaninya, saya percaya saja dia tidak mungkin kita berusaha. Mulai dari waktu itu bisa juga diterjemahkan karena alasan ini. Atau ya bisa memaksudkan keduanya. Sejumlah besar dari murid-muridnya pergi. Bukan hanya dari sinagog di mana Yesus telah mengajar sampai saat itu, tapi dari semua yang dimaksudkan dengan kemuritan. Berarti berbeda total. Jadi orang Kristen atau jadi murid Yesus, ya. Peristiwa-peristiwa dari pasal ini telah membuatnya terlalu jelas bahwa mengikuti dia berarti sesuatu yang berbeda dengan apapun yang telah mereka harapkan. Tak ada apapun yang dikatakan untuk memberi kita suatu gagasan yang jelas tentang pandangan-pandangan mereka. Tetapi kemungkinannya adalah bahwa mereka tertarik pada kerajaan Mesias sejalan dengan pengharapan umum. Jadi saudara, saya kira memang tidak diomong dalam teks ini pengharapan mereka itu apa, lalu Yesus ngajar pada cocok dan sebagainya, tidak diomong. Tapi sudah jelas sekali memang ya. Bahkan murid-murid yang 12 Petrus saja ngamuk boleh dikatakan ya, waktu Yesus berkata, menubuatkan bahkan ke Yerusalem, ditangkap, bunuh dan sebagainya. Tuhan itu sekali-kali tidak akan terjadi. Itu Petrus murid yang dari 12 saudara. Nah yang ini, yang kerucuk-kerucuk yang seperti ini, mereka suka membuang konsep yang sudah mereka percaya mungkin sejak mereka lahir. Mesias itu Mesias perkasa, raja duniawi dan sebagainya. Tahu-tahu modelnya seperti ini, mereka suka menerima. Sekarang saudara, Lenski tentang ayat ini, perpisahan di dalam berakhir dengan perpisahan di luar. Ngerti maksudnya? Tadi lah bersungut-sungut, di dalam saya jengkel. Yesus ya bukan lebih. Akhirnya jadi perpisahan di luar. Jadi sesuatu yang memang biasanya terjadi. Kalau sudah di dalam ada ketidaksenangan, apakah dengan orangnya, apakah dengan pengajarannya, itu biasanya berhubungan dekat. Maka terjadi juga perpisahan di luar. Akhirnya betul-betul pisah total ya. Tetapi ini bukan kehilangan atau kerugian, karena seperti yang ditunjukkan dalam kata-katanya dalam ayat 64, Yesus tidak pernah memperhitungkan kehadiran dari murid-murid seperti itu sebagai keuntungan. Kata-kata ini perlu diperhatikan ya. Kalau kita punya jemaat 5.000 lalu jadi 20. Kalau yang 4.980 itu adalah kambing-kambing, lalu kambing-kambingnya meninggal, kita anggap itu kerugian atau keuntungan? Secara sekuler memang kerugian saudara. Wah, bayangkan kolektornya dari berapa lalu jadi berapa itu sisanya gitu ya. Tapi saudara, secara rohani sebetulnya itu keuntungan. Karena mayoritas kambing, gerejanya mengarah ke tempatnya kambing. Tidak bisa tidak nanti yang jadi majelis, yang jadi guru sekolah minggu, tak pakai kambing-kambing kabeh. Wah, itu melahirkan generasi baru yang kambing melulu. Ini membahayakan. Mending cuma sedikit, tapi domba. Nah, sedikit kambing ini paling saudara ya. Tapi kalaupun sedikit kambing daripada banyak kambing, lebih baik saya mengantarkan sedikit orang ke neraka daripada banyak orang ke neraka gitu ya. Tapi saudara, sedikit domba jauh lebih penting, jauh lebih berharga daripada banyak kambing. Jadi saya tidak terlalu peduli kalau orang dari gereja model kayak Betani begitu ya, lalu ngomong, gereja aku 20.000 orang, gerejamu ya 20 orang. Ya kamu bapak, kamu 20.000 lewat dus kabeh kayak gak foto. 20
20 asal betul-betul domba dan serius dalam ikut Tuhan jauh lebih berharga daripada 20.000 kambing-kambing yang ikut cuma lahiriah dan sebagainya. Yesus tidak memperhitungkan kehadiran mereka sebagai suatu keuntungan. Yesus tidak menganggap mereka hilang itu sebagai suatu kerugian. Kalau itu memang kambing. Lain ceritanya kalau domba lalu salah paham dan sebagainya lalu akhirnya hilang, itu kerugian. Ya, makanya sebetulnya antar domba ini jangan sampai ada kegeran yang sebetulnya akhirnya membuat pisah dan pakai ini merugikan, sungguh-sungguh suatu kerugian. Tapi kalau kambing yang hilang itu tidak ada masalah sebetulnya. Karena Saudara William Hendriksen tentang ayat 66 dia mengatakan demikian. Mereka membuktikan oleh tindakan ini bahwa mereka tidak cocok untuk kerajaan Allah. Dia memberikan ayat Lukas 6 ayat 62. Tetapi ini pasti salah cetak, Saudara. Saya lihat bukunya juga Lukas 6 ayat 62. Lukas 6 62 itu tidak ada. Pasti yang dimaksudkan Lukas 9 ayat 62. Tapi Yesus berkata setiap orang yang siap untuk membaca tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. So, kalau saudara memang siap untuk membaca, siap kerja di ladang Tuhan, melihat ke belakang kok dunia ini kok wapi gitu ya. Kok hal sekuler ini kok ya enak, duit kok ya enak, semua kenikmatan dunia ya enak. Nah, kalau saudara lihat ke belakang seperti itu, saudara tidak layak untuk kerajaan Allah. Sekarang saudara kita masuk dalam poin yang ketiga. Oh, maaf, ini poin keempat. Angkanya keliru. Lupa semua berarti. Poin keempat. Sikap Yesus melihat banyak orang meninggalkan dia. Jadi banyak meninggalkan, sikapnya bagaimana? Yohanes 6:67. Maka kata Yesus pada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Misalnya kita 5.000 pergi kabeh tinggal 20. Ayo ngomong pada 20. Loh, 4.900 pergi. Gak malah pergi tak? Ini betul ngomong kayak gitu gak kena ya. Kelihatannya seolah-olah kok gak, ya apa mau nih? Mari kita lihat kata-kata Calvin. Pada waktu ia bertanya apakah mereka tidak pergi juga, ia melakukan itu untuk meneguhkan iman mereka. Jadi suruh mikir sebetulnya, pergi juga atau tetap tinggal. Ya, tetap tinggal mesti ada alasan yang baik untuk tidak ikut orang banyak. Jadi ini ujian sebetulnya ya. Pada waktu ia bertanya apakah mereka tidak pergi juga, ia melakukan itu untuk meneguhkan iman mereka. Karena dengan ia sendiri menunjukkannya kepada mereka bahwa mereka boleh tinggal dengan dia, ia juga mendesak mereka untuk tidak menjadi teman-teman dari orang-orang yang murtad. Dan memang jika iman didasarkan pada Kristus, itu tidak akan tergantung pada manusia dan tidak akan pernah bimbang, sekalipun itu harus melihat sorga dan bumi bercampur. Maksudnya sorga dan bumi bercampur terjadi kalau tadi ada karuan, tetaplah ikut Tuhan. Kalau pemerintahan Indonesia tidak karu-karuan, kalau ISIS masuk ke Indonesia, wah ini betul-betul surga, bumi, bulan, bintang bercampur aduk kabeh, saudara. Kalau itu terjadi, saudara akan tetap ikut Tuhan atau tidak? Wah, kalau ISIS masuk Indonesia, saudara, saya kok yakin gereja-gereja bakal kosong kabeh. Apa nih gak takut, saya pengen tahu. Bisa sekali pendetanya lari semua. Saudara akan lari juga atau rela mati bagi dia? Kalau imannya memang percaya Kristus dengan benar, tidak usah teladan yang murtad. Yang murtad berapa banyak? Tidak peduli. Saudara tinggal sendirian, tidak peduli, biarpun sendirian, ikut Tuhan sendirian. Sekarang kita melihat poin kelima. Kata-kata Petrus mewakili 12 murid. Ini menjawab pertanyaan Yesus. Kamu tidak pergi juga ya? Kita lihat Petrus jawab dalam ayat 68, 69 ya. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara, kalau orang beriman sungguh-sungguh, ini yang akan terjadi. Tidak peduli mayoritas, saudara. Ini tinggal persentase yang sangat kecil
Bayangkan 20 dari 5.000 itu tidak ada 1% ya. 0,5% pun tidak ada. Tapi Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu perkara firman kekal, kami telah percaya dan tahu engkau yang kudus dari Allah. Dan Calvin berkata demikian, dengan contoh-contoh atau teladan-teladan seperti itu, setiap orang percaya diajar untuk mengikuti Allah sekalipun ia tidak punya teman, sekalipun harus ikut sendirian, tidak peduli. Jadi saudara, kalau gereja itu benar dan kalau pengkhotbahnya benar, kalaupun gerejanya kosong, gelondang, tinggal saudara satu, Duren Dewi yang minggu depan gak datang ya. Memang terus terang ya, banyak orang itu memberikan semangat ya, dikit orang itu mengurangi semangat ya. Tapi tetap kita masih mikir, kalau benar kita tetap ikut, kalau salah nggak peduli yang ikut Om Yon, tinggalin saudara. Ya, jadi ini sesuatu yang perlu dipikirkan. Mari kita lanjutkan komentar Calvin lagi. Di sini Petrus menjawab atas nama dari semua, seperti yang ia lakukan pada peristiwa-peristiwa yang lain. Karena semua mereka mempunyai pikiran yang sama, kecuali bahwa dalam Yudas di sana tidak ada ketulusan. Petrus mewakili 12 ini ya, dan juga dirinya sendiri tentunya. Dia pikir semua berpikiran seperti dia, dan semua diam berarti merestui omongan dia. Semua cocok dengan dia pikirannya, kecuali dalam Yudas ini tidak ada ketulusan. Ya. Luarnya ya. Hatinya kamu terus. Mungkin gitu mikirnya, nggak tahu saya. Ya. Sekarang Leon Morris saudara mengatakan demikian. Petrus menunjukkan ketidakmungkinan mereka meninggalkan Yesus dengan bertanya, kepada siapa mereka bisa pergi? Saudara, ini sesuatu yang memang penting ya. Saya meninggalkan gereja bisa pergi gereja lain. Kalau ada gereja benar, pokoknya ada gereja yang benar ya. Tapi meninggalkan Yesus yang dibicarakan. Dia satu-satunya juru selamat, satu-satunya penebus. Satu-satunya dari siapa kita mendapatkan keselamatan, pengampunan, hidup kekal, dan sebagainya. Meninggalkan dia, kepada siapa kita bisa pergi? Kepada Maria? Kepada Buddha? Kepada Muhammad? Kepada siapa? Pikirkan setiap saudara mau meninggalkan Yesus, kepada siapa saudara bisa pergi? Seandainya juru selamat itu ada 2 atau 3 atau lebih, tinggalkan satu bisa pergi yang lain. Dia satu-satunya juru selamat, satu-satunya pengantar kepada Bapa. Saya meninggalkan dia, mau cari siapa? Saya lanjutkan kata-katanya. Jadi ia menunjukkan bahwa ia telah mengerti secara benar apa yang Yesus katakan dalam ayat 63, dengan mengatakan bahwa Yesus mempunyai perkataan atau firman dari hidup yang kekal. Tak seorang pun yang telah mengenal firman memberi hidup dari Yesus akan pernah meninggalkan dia. Mungkin firman yang memberi hidup itu lebih enak barangkali ya. Pada waktu sekali seseorang mengenal Yesus, tak ada orang lain bisa memuaskan. Jadi sudah mengapa ada orang yang bisa ikut Yesus lalu pergi, lalu meninggalkan dia? Mengapa? Dia tidak pernah kenal saudara. Kalau dia betul-betul pernah kenal Yesus dengan benar, tidak akan meninggalkan Yesus. Dia bisa pindah gereja, tapi meninggalkan Yesusnya tidak. Sekarang sudah kita masuk dalam poin yang ke-6. Yudas Iskariot. Nah, ini sekarang kita betul-betul masuk dalam topiknya ya. Tetap mengikuti Yesus. Mengikutinya saya beri tanda petik. Nah, kalau tadi murid itu murid yang ya murid-muridan ya. Ini Yudas juga ikut-ikutan. Nah, kita lihat ayat 70 dan 71. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimasukkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Sudah banyak orang murtad karena ajaran keras atau sukar, dan 11 murid tetap ikut Yesus. Yudas kan mestinya pola-pola ya. 4.900 ini 11. Ikut yang 11 atau ikut yang 4.900 ya? Aneh saudara. Mestinya orang Kristen KTP ini ikut yang banyak. Yesus kado sing elok. Yesus tinggal mel titik wis merah sing akeh lah minggat kabeh lah. Aneh. Apa
kita yang dia mau kok. Dia ikut yang di sini padahal dia tidak percaya Yesus. Aneh. Seperti yang aneh. Tapi saya pikir dia pasti punya sesuatu dalam otaknya. Dia tetap mungkin menyangka Yesus akan jadi seorang luar biasa. Kalau dia ikut Yesus, Yesus jadi rajanya, dia jadi menteri sandanda gitu lah. Ya. Ini orang selalu kalau mata duitan kepingin jadi orang berpangkat supaya dengan pangkatnya bisa dapat duit. Mungkin seperti itu. Jadi saudara, ini sesuatu yang mengherankan tetapi juga sering terjadi. Memang dalam satu gereja kalau buah keluar semua, sangat banyak orang yang ikut-ikutan keluar. Tetapi ada tetap kemungkinan orang yang tidak ikut keluar tetapi dia tetap adalah bukan orang percaya yang sungguh-sungguh. Itu tetap memungkinkan. Jadi di gereja ini ada ajaran keras, saudara tidak murtad, belum tentu saudara bukan orang sejenis Yudas Iskariot. Saya tidak berkata saudara orang sejenis loh ya. Saya bilang belum tentu bukan sejenis. Bisa sejenis, bisa tidak. Jadi hanya dari fakta tidak murtadnya, itu kan cuma secara sekuler, secara lahiriah. Kita tidak tahu hatinya bagaimana ya. Karena mari kita lihat kata-kata dari Leon Morris lagi. Yesus tak mengizinkan dirinya sendiri terbawa oleh semangat Petrus. Petrusnya bersemangat, wah kami tidak pergi ya. Ia tahu apa yang ada di dalam manusia. Ia tahu bahwa sekalipun mereka bermaksud baik, tetapi kata-kata Petrus melebih-lebihkan kasusnya. Petrusnya tidak sadar. Dia pikir 12 itu semua. Tidak tahu dia satu ini tidak ya. Ia sendiri telah memilih yang 12 itu. Dan dari lingkaran dalam ini, satu bukan hanya akan pergi seperti murid-murid pinggiran itu telah pergi. Ia adalah iblis. Dan dalam roh atau semangat dari iblis, ia akan menentang secara aktif apa yang Yesus pertahankan. Yohanes menambahkan suatu catatan yang memberi penjelasan. Kata-kata itu diterapkan kepada Yudas yang namanya diberikan secara lengkap dengan kekhidmatan untuk mengkhianat. Lihat tentang ayat 64. Di sini itu didahului dengan suatu tambahan. Salah seorang dari 12 murid, kurung buka, kata though atau sekalipun dalam NIV merupakan suatu penambahan untuk mengeluarkan artinya. Kurung tutup. Terjemahan NIV memang mengandung kata though yang tidak ada dalam terjemahan kita ya. He meant Judas, the son of Simon Iscariot, who though one of the 12 was later to betray him. Ia memasukkan Yudas, anak dari Simon Iskariot, yang sekalipun satu dari 12 murid belakangan akan mengkhianati dia. Sekarang kita lihat komentar Jamieson, Foster, and Brown. Sempitnya lingkungan dari mereka yang berkumpul di sekeliling kebenaran dan ketidakpopuleran dari pengakuan mereka bukanlah jaminan bahwa semua mereka bersungguh hati. Karena bahkan satu dari yang 12 itu adalah seorang setan. Saudara, saya tidak harapkan di gereja kita yang cuma sedikit orang ini ada Yudasnya. Sama sekali tidak harapkan. Tapi kemungkinan itu tetap ada. Aduh lah, kita sudah cuma berapa sih ini? Tidak, mana tidak sampai 12 kali ya. Itu tidak sampai 12. Lah, sedikit tetap bisa ada setan. Karya 2 tetap ada mungkin. Karya 1 bisa satu setannya. Sangat bisa. Tapi saya tidak mendukung atau menduga siapa-siapa. Cuma saya katakan itu kemungkinan tetap ada. Jadi Ellison berkata demikian. Sementara orang-orang lain pada waktu mereka merasa bahwa mereka tidak bisa lebih lama lagi menyetujui atau bahkan mentoleransi ajaran-ajaran Kristus, memutuskan hubungan mereka sendiri dengan dia, ya 66, Yudas tetap tinggal seakan-akan ia setuju sepenuhnya dengan dia. Nah ini brengseknya Yudas, saudara ya. Ini hebatnya si lalang ini menyamar di antara gandum. Ini hebatnya si kambing ini menyamar di antara domba. Yang lain pergi, dia tetap ada di sana. Kesempatan yang baik bagi dia untuk juga pergi. Tidak mau pergi, tetap ada di sana. Sesuatu yang luar biasa ya. Begitu sukar mendeteksi orang Kristen KTP. Seperti dalam kasus Yudas, tidak ada satupun yang tahu dari antara murid. Sekarang benar-benar kita lagi.
Istilah dia bolos berarti pemfitnah, penuduh palsu. Orang satu ini adalah pelayan alat dari iblis. Karakter iblisnya terlihat khususnya dari fakta ini, bahwa sementara orang-orang lain, begitu banyak dari mereka telah meninggalkan Tuhan pada waktu mereka merasa bahwa mereka tidak bisa setuju dengan dia, dan pada waktu mereka memberontak terhadap atau menentang karakter rohani dari pengajarannya, satu individu ini tetap tinggal dengan dia seakan-akan ia setuju sepenuhnya dengan Yesus. Ya, jadi ini luar biasanya dia. Dia tidak setuju, tapi dia pura-pura setuju dan tetap setia kelihatannya tinggal dengan Yesus. Dan dalam bagian ini saya akhirnya dengan komentar dari Lansky yang berkata demikian: murid-murid yang lain itu yang tidak percaya kepada Yesus meninggalkan dia. Dan tak ada dimanapun orang-orang seperti itu disebut iblis. Yang meninggalkan banyak itu, tidak ada Yesus maki iblis ya. Tapi Yudas tetap tinggal bahkan sebagai salah satu dari 12 murid atau rasul. Tinggal dan menyetujui pengakuan Petrus, bukan dengan kemunafikan yang biasa, tetapi dengan penipuan yang bersifat dusta, saat yang Yesus nyatakan tentang iblis sendiri dalam Yohanes 8 ayat 44. Yang minggat-minggat itu malah lebih jujur ya. Ini lebih bahaya musuh dalam selimut ini. Ini yang disebut iblis. Jadi saudara, poin A seluruhnya Yesus itu ngajar keras. Orang-orang bersungut-sungut, Yesus tidak mau kurangi. Mereka meninggalkan semua. Yudasnya tetap tinggal. Sekarang poin B, ini tidak terlalu panjang. Pada saat Yesus berulang kali mengajar tentang uang, sudah pada kali yang lalu kita sudah melihat dia pencuri dan sebagainya. Orang satu ini kan mata duitan ya. Saudara, kalau orang mata duitan lalu pengkhotbahnya ngajar tentang uang secara benar berdasarkan Alkitab, orang yang mata duitan itu waduh gak enak semua. Dan si Yudas ini mata duitan, mencuri dan sebagainya. Yesus berulang kali ngajar tentang uang. Saya akan bacakan ya. Misalnya dalam Matius 6, 19-24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kalau di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia pada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi pada Allah dan pada Mammon. Bagaimana kira-kira pikirannya Yudas waktu mendengar Yesus mengajarkan kata-kata ini? Dia tetap kerasan saja di sana. Ya, ini hebat. Lalu ajaran lain tentang dari Yesus tentang uang ya. Ajaran sekaligus praktek ya. Ini Yesus dengan pemuda kaya yang datang pada dia. Matius 19 ayat 21-24. Kata Yesus padanya, jikalau engkau tidak sempurna, pergilah, jual segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkara, pergilah ia dan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata pada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata padamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Bagaimana pikiran Yudas waktu mendengar Yesus mempraktekkan hal ini, suruh pemuda kaya itu jual dan pakainya, lalu katakan orang kaya suka dalam surga. Contoh yang lain juga, Lukas 16, 9-13. Dan aku berkata padamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Mamon yang tidak jujur itu uang. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu sudah ngerti maksudnya ya, kamu diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, dalam hal uang, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya, harta surgawi ya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia pada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi pada Allah dan pada Mammon.
Laki-laki sudah bagaimana sikap Yudas mendengar ajaran ini? Lalu dua yang lainnya terlalu panjang untuk saya bacakan dan ceritanya terlalu populer. Saya kira sudah tahu. Yang pertama adalah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Ya, berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya. Jangan orang kaya dan disebut bodoh. Bagaimana perasaan dia? Dan cerita selanjutnya, cerita Lazarus dan orang kaya. Yang masuk surga yang mana? Lazarus, bukan yang orang kaya. Bukan memang karena dia kaya memangnya masuk neraka, bukan karena miskin masuk surga, tidak. Tapi pokoknya ini miskin masuk surga dan kaya masuk neraka. Jadi saudara, sangat banyak ajaran Yesus tentang uang, mengecap dan sebagainya. Bagi Yudas yang adalah orang yang tidak uang, semua itu waduh kayak dikuaplokin, enggak saudara? Tidak menyenangkan telinga. Tapi hebatnya saudara, dia bertahan terus dalam tanda petik mengikuti Yesus. Saudara, ajaran keras, semua pergi, dia bertahan seakan-akan setia, ikut yang 11. Ajaran tentang uang sangat tidak enak untuk telinga orang yang cinta uang. Yudas tetap ikut Yesus. Ini hebatnya dia dalam menyamar sebagai orang Kristen KTP. Dan ini sesuatu yang harus kita waspadai. Sekali lagi saudara, bukan maksud saya sama sekali supaya kita saling mencurigai satu dengan yang lain. Oh barangkali itu KTP-nya, oh itu barangkali. Bukan itu sama sekali. Tapi saudara, saya mau semua kita introspeksi. Dan saya mau kita semua saling memperhatikan, saling mengingatkan. Kalau di antara sesama kita ini ada tanda-tanda orang ini bukan Kristen yang sungguh-sungguh, kita injili dia. Karena tetap bagaimanapun kecilnya dan tidak populernya kita, tetap memungkinkan ada orang Kristen KTP di dalamnya. Kita akan melanjutkan pada kali yang akan datang.